Terima kasih Kak Yono, terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang menunggu acara ini. Jadi begini, kalau kita memahami prinsip yang kemarin kita pelajari mengenai Abraham, kita akan tahu betapa pentingnya kehidupan Abraham itu bagi agama-agama Semitik. Bagi agama Semitik seperti agama Kristen, agama Yahudi, dan agama Islam, kehidupan Abraham itu menjadi pusat, ya, menjadi pusat. Nah, hari ini kita akan pelajari sebuah kebenaran yang mungkin tidak banyak orang teman-teman kita yang Muslim mempelajarinya, atau mungkin seolah-olah mereka sedang menghindari pengajaran ini. Nah, ini saya sajikan kepada Bapak Ibu semuanya dan adik-adik semuanya supaya kita tahu bahwa bahwasanya Tuhan itu bukan menggunakan atau memakai, ya, bukan memakai atau mengajak kita untuk melayani Tuhan itu bukan karena kebaikan kita, tetapi semuanya karena kasih karunia, begitu. Dari sini kita akan tahu betapa sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita itu apa adanya, bukan bergantung kepada kemampuan kita atau mungkin keturunan-keturunan kita, begitu ya. Oke, izinkan saya untuk share dulu PPT yang pertama. Terima kasih Kak Yono. Oke, hari ini secara khusus kita akan belajar mengenai sejarah Ibrahim. Kalau saya bicara tentang Ibrahim, pasti ini bukan Abraham versi Alkitab, walaupun nanti juga akan merujuk ke sana. Nah, saya mengajak untuk membuka nama ini, menggunakan nama ini supaya kita tahu bahwa nama ini sebenarnya juga digunakan oleh agama Semitik yang lain. Begitu. Betapa pentingnya tokoh ini, begitu. Nah, hari ini secara khusus kita akan belajar mengenai genealogi. Ya, genealogi, yaitu silsilah, mengenai silsilah yang dalam bahasa Ibrani kita sebut dengan Toledot. Namanya asik juga ya, Toledot, gitu ya. Itu adalah silsilah. Maksudnya silsilah. Begitu. Kita akan melihat betapa pentingnya sebuah silsilah di dalam cara hidup orang Yahudi. Jadi kalau kita melihat Alkitab, ya, kalau kita membaca Alkitab, sebaiknya saya sarankan kita membacanya dengan cara berpikir orang Yahudi berpikir. Karena kalau kita menggunakan cara berpikir orang Barat berpikir, maka tidak match. Orang Barat itu tidak terlalu penting, silsilah itu tidak terlalu penting. Bagi mereka yang paling penting keadaan kita sekarang. Tetapi bagi orang Yahudi itu sangat penting. Bagi agama-agama Semitik itu sangat penting. Nah, karena silsilah itu menentukan hubungan antar suku dan kekerabatan. Seperti kita ketahui, mulai dari zaman orang-orang Yahudi pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka sedang ada di padang gurun, pada saat itu Musa sudah membagi-bagi tanah ke 12 suku, ya, dibagi-bagi tanahnya, kecuali suku Lewi yang merupakan suku ke-12 yang sama sekali tidak mendapatkan pembagian tanah. Tetapi jangan lupa, suku Lewi itu dipelihara oleh saudara-saudaranya, ke-11 saudaranya. Dari situlah pemikiran tentang perpuluhan itu muncul. Nah, perpuluhan dari masing-masing suku itu kemudian disetorkan kepada orang Lewi, begitu ya. Jadi orang Lewi itu dipelihara oleh saudara-saudaranya. Nah, ini menentukan sekali, sangat menentukan sekali, karena ketika seseorang berada di suku A, katakan suku Yehuda, maka ada beberapa hal yang harus dia nikmati sebagai seorang suku Yehuda yang tidak bisa dinikmati oleh suku Benyamin. Ada juga suku-suku Gad, suku Sebulon, mereka punya hak masing-masing. Jadi kita melihat betapa pentingnya sebuah genealogi itu bagi silsilah atau silsilah bagi orang Yahudi. Di dalam Nehemia 7 ayat 61 sampai 65, nanti bisa dibaca setelah ini ya. Ada beberapa orang Lewi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ketika mencari nama mereka di dalam daftar. Nah, peristiwa ini terjadi ketika zaman setelah masa pembuangan. Jadi setelah masa pembuangan, setelah zamannya Nehemia itu kan kembali mereka ke Israel ya, orang-orang Israel dalam masa pembuangan itu kembali. Nah di situ kemudian kan suku itu sudah mulai terserak begitu lama. Maka ada beberapa orang Lewi, ada beberapa Bani A, Bani B, Bani C, nanti bisa dibaca di Nehemia, itu mereka berusaha untuk meyakinkan Nehemia pada saat itu untuk menyatakan bahwa mereka itu adalah suku Lewi yang murni. Gitu. Mengapa mereka mengaku seperti itu? Supaya mereka bisa mendapatkan perpuluhan, begitu ya, supaya mendapatkan perpuluhan. Tapi ternyata tidak ditemukan nama itu di dalam daftar. Maka mereka ditolak. Alkitab berkata mereka ditolak untuk masuk ke
orang-orang Yahudi. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya sebuah silsilah keturunan bagi orang-orang Yahudi. Makanya ketika Tuhan Yesus, ketika kita membaca Alkitab Perjanjian Baru, terutama di kitab Lukas maupun Matius, kita akan melihat silsilah Tuhan Yesus. Kita melihat, nah itu adalah kita mesti harus ketahui ya, sesuatu yang dicatat di depan itu harus menjadi perhatian kita semuanya. Maka ketika kitab Lukas dan kitab Matius mencatat silsilah Tuhan Yesus, itu seharusnya menjadi hal yang penting. Cuma sayang sekali ya, kita ini tidak terbiasa menganggap silsilah itu penting, sehingga ketika kita membaca kitab Matius maupun kitab Lukas, cenderung kita lewati kan, udah dilewati aja. Padahal itu penting sebenarnya. Ya, mempelajari itu nanti sebentar lagi kita akan memperingati Natal, di situ nanti kita akan tahu betapa luar biasanya sebuah genealogi, ya. Makanya ketika orang-orang Israel itu mereka memiliki pengharapan Mesias, itu mereka memiliki pengharapannya itu ditris dari sukunya, dari keturunan Daud, itu, kemudian dari keturunan Yehuda yang akan menjadi raja. Nah, Mesias itu berasal dari sana. Nah, Yesus itu dua-duanya memenuhi dari suku Yehuda, tapi juga keturunan Daud, itu keturunan Raja Daud. Jadi luar biasanya seperti itu. Jadi ketika kita memandang sebuah silsilah toledot, maka itu digunakan untuk bisa menikmati hak-hak sipil sebagai masyarakat. Nah, yang kedua, toledot atau silsilah itu nanti, nah yang penting ya, akan membawa sifat dan ciri di antara suku-suku tersebut. Kalau suku Benyamin, ya biasanya orangnya cenderung lembut, gitu ya, karena memang nenek moyangnya seperti itu. Walaupun tidak semuanya. Ya, orang Lewi cenderung mereka berusaha untuk hidup kudus. Jadi membawa sifat masing-masing. Jadi betapa pentingnya sebuah genealogi atau toledot bagi agama-agama pada saat itu. Nah, ini saya ajak saudara-saudara semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya untuk melihat bagaimana Alkitab memandang Abraham secara khusus. Ya, secara khusus kita belajar mengenai Abraham. Nah, di dalam Alkitab ini sebenarnya bukan satu-satunya ya, Kejadian 11 ayat 27 ini bukan satu-satunya yang menunjukkan bahwasannya Abraham itu adalah keturunan Terah. Ini hanya salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Abraham itu keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot, gitu ya. Jadi ini penyebutannya. Kira-kira genealoginya seperti ini. Terah punya anak Haran, Nahor, dan Abraham. Abraham menikah dengan Sarai dan Hagar. Gitu. Nah, kita lihat nih, kita lihat gambar ini. Bentar ya. Kita lihat gambar ini. Di gambar ini, Sarai ini ada titik-titik dan tanda tanya. Ya, Sarai ini ada titik-titik dan tanda tanya. Nah, ini merupakan tafsiran para teolog bahwa Sarai itu sebenarnya saudara dekatnya Abraham. Dan kita tahu kan, memang Sarai itu saudara dekatnya Abraham, tapi dari mananya masih belum jelas. Tapi yang pasti dia juga berasal dari Terah, begitu. Dari Terah. Oh, ini menikah dengan ini, dengan apa? Dengan saudaranya. Tidak, maksudnya bukan menikah dengan saudaranya seperti ini. Jadi ini ada lagi entah ini di atasnya Terah atau kakek Abraham yang memiliki anak Terah atau bulenya gitu ya, bulenya Abraham. Nah, tapi tidak diketahui, makanya ini di family of Abraham ini, di pohon keturunan ini tidak dicantumkan karena memang Alkitab tidak menyebutkan. Alkitab tidak menyebutkan karena memang dia tidak penting, tidak terlalu penting. Nah, kemudian ini menikah dengan Hagar, Abraham menikah dengan Hagar dan memiliki anak Ismail, begitu ya, dan seterusnya. Ya, seterusnya. Nah, saya mengajak untuk kita memperhatikan keturunan Ismail. Keturunan Ismail atau Ismailetis ini, keturunan Ismail ini memiliki anak lagi, atau istilahnya melahirkan 12 suku bangsa Arab. Nah, ini nanti yang akan menjadi perdebatan cukup seru. Nah, sekarang ini yang menjadi perdebatan cukup seru ini. Permasalahannya apakah nabi yang dipercaya oleh saudara sepupu kita itu berasal dari 12 suku ini atau tidak. Gitu ya. Jadi
pertentangannya, ramenya itu bukan perkara, sebenarnya bukan perkara Ismail hendaknya, tapi perkara setelah Ismailnya. Karena setelah Ismail, 12 suku Arab ini apakah termasuk suku Quraisy juga? Begitu. Nah, dari situ nanti memunculkan ada dualisme gambaran family tree of Abraham atau pohon keturunannya Abraham itu. Nah, yang versi Yahudi atau versi kita, versi Alkitab, dan kemudian di sini kan berhenti nih setelah Ismail. Berhenti ya. Setelah itu menurunkan 12 keturunan Arab, ada di sini ada suku-suku Arab itu loh. Mana saja lupa saya sampaikan. Karena barusan datang jet lag mungkin ya. Nah, itu keturunannya di sini nih, ada 12 suku. Nah, sementara dari teman-teman kita yang muslim, itu mereka menggambar sendiri gitu. Punya gambaran sendiri sampai turun suku Quraisy gitu. Nah, nanti kita akan bermain lebih banyak di sini. Nah, sayangnya teman-teman kita yang muslim ini jarang membahas tentang ayahnya Abraham. Berhenti di sini. Mereka hanya berhenti di pembahasan mengenai Abraham. Saya coba membuka buku-buku tentang genealogi Abraham. Tidak banyak buku yang membahas ini. Kalaupun ada, itu terbagi menjadi dua, terbelah menjadi dua. Nanti kita pelajari ya. Terbelah menjadi dua pendapatnya. Nah, mengapa? Karena permasalahannya ada hal yang penting yang malam ini kita akan pelajari sama-sama, yaitu yang disebut dengan nasab. Nasab itu sama dengan toledot tadi atau keturunan, silsilah. Itu ya, nasab itu adalah silsilah, toledot. Nah, mari kita mulai satu demi satu. Yang pertama yang harus kita ketahui sama-sama ya, saudara-saudara semuanya, bahwa Abraham itu agamanya apa sih? Ini kemarin sudah kita bahas ya. Di dalam Ali Imran 67, makana Ibrahimu Yahudia wala Nasrania walakinna kana Hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Artinya adalah Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Makana Ibrahimu bukan orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani. Nah, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Hanif. Hanifah muslimat. Hanifah muslimat, seorang yang lurus, muslim, dan tidak termasuk golongan orang yang musyrik. Jadi dari ayat di Ali Imran ini, sebenarnya kita bisa tahu, menyimpulkan. Ini sebenarnya ayat ini benar, udah benar ya. Abraham itu tidak mungkin orang Nasrani. Ya, tidak mungkin juga orang Yahudi, karena agama Nasrani dan Yahudi belum ada. Begitu. Nah, tetapi masalahnya adalah di dalam Al-Quran ditulis dia memiliki agama namanya Hanif. Hanif itu diterjemahkan menjadi lurus, Hanifah muslimat, gitu ya. Nah, akhirnya orang beranggapan, nah Abraham itu berarti seorang Muslim, gitu. Karena berdasarkan tulisan itu, padahal Muslim ini adalah kata sifat. Nah, yang kata benda, nonnya itu adalah Hanif, ya. Hanif di sini, Hanif. Ini non, ini kata benda. Ismi, namanya ismi. Ya, ini kata bendanya di sini harusnya yang di ini apa yang dipegang itu yang Hanifnya dulu. Nah, mesti harus dicari tuh agama Hanif itu apa, gitu ya. Harus dicari. Tapi masalahnya adalah ketika kita mencari, kita akan terbentur dengan sejarah. Karena agama Hanif sendiri baru muncul sekitar abad yang ke-8. Jadi setelah Islam muncul, baru setelah itu 100 tahun kemudian agama Hanif muncul. Pertanyaannya, masa Abraham hidup setelah Nabi Muhammad? Kan ya nggak mungkin. Nah, masalahnya seperti itu. Ya, kita tidak akan berlama di situ karena itu nanti pembahasan yang lain ya, pembahasan yang lain. Oke, ini kemarin kita sudah pelajari mengenai Abraham adalah seorang ulul azmi yang diberikan kelebihan ya, selain Nabi Nuh, Musa, Isa dan Muhammad. Nah, ini saya kira kita kemarin sudah sama-sama mengerti ya, bahwa di dalam Islam Abraham itu lahir pada saat kekuasaan Namrud ya. Ada masa Namrud itu semua bayi dibunuh dan Ibrahim kecil dimasukkan di gua oleh ibunya namanya Amilah. Itu. Nah, dipercaya oleh teman-teman kita yang muslim, Nabi Ibrahim lahir di masyarakat yang masih jahiliyah.
atau masih menyembah patung-patung begitu ya, yang diperkirakan sekitar Babilonia. Nah, inilah kita mulai belajar masuk. Diperkirakan menurut tradisi Islam, menurut Al-Quran juga, ayahnya bernama Azar, seorang pematung. Makanya tema hari ini adalah kita belajar tentang nazabnya Azar. Nazabnya si Azar. Nazabnya Azar. Nazab itu silsilah, Azar itu nama orang, gitu ya. Jadi yang bingung baca tulisannya Kak Ongki tadi, apa maksudnya nazab Azar? Nazab Azar ya maksudnya keturunan atau silsilahnya Azar. Nah, mengapa saya angkat ini? Karena nama Azar sendiri tidak pernah ada di dalam Alkitab. Nama Azar ada di dalam Al-Quran. Bahwa Azar itu adalah ayahnya seorang nabi. Nah, mari kita lihat permasalahan besar yang ada di Azar ini. Nah, yang pertama kita harus tahu, tokoh yang namanya Azar ini, nasabnya sangat penting sekali. Sangat penting. Orang harus mengerti bahwa Azar ini adalah istilahnya cikal bakalnya seorang yang besar yang disebut sebagai Ibrahim, yang nanti akan memperanakkan Ismail, dan kemudian akan melahirkan suku-suku di Arab. Gitu ya. Nah, maka penting sekali kita mengenal siapa sosok Azar. Cuma sayangnya sekali lagi saya ulangi, tidak banyak buku yang membahas mengenai Azar. Mengapa? Nah, kita lihat permasalahannya. Kita mulai melihat permasalahannya. Nah, permasalahannya adalah ini. Apa ini? Ini adalah hadis tentang nasab, hadis tentang silsilah Nabi Muhammad. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan At-Tabrani, melalui Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ini sabdanya, aku dilahirkan melalui pernikahan, bukan perzinahan sejak Adam. Hingga aku dilahirkan oleh bapak dan ibuku, aku tidak disentuh sedikit pun oleh kotoran jahiliyah. Nah, berdasarkan hal ini, ya berdasarkan pandangan ini, maka diyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang nasabnya itu adalah nasab orang-orang yang baik semua. Tidak ada nasab satupun, silsilah satupun yang dimiliki oleh seorang Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa nasabnya adalah nasab berasal dari orang yang kafir atau musyrik atau jahiliyah. Tidak ada sama sekali. Dan itu diyakini oleh semua orang Islam secara bulat. Mereka meyakini bahwa Nabi yang mereka yakini itu adalah Nabi yang nasabnya jelas. Gitu ya. Yang nasabnya sudah jelas. Nah, berdasarkan pandangan dari hadis Nabi yang seperti ini, hadis tentang nasabnya Nabi seperti ini, justru menyatakan sebaliknya. Menyatakan bahwa Azar itu bukan ayah dari Ibrahim. Nah kan, repot. Kembali ya, saya kembali ya. Nah, saya kembali. Dinyatakan di Ali Imran 67, ya, bahwa Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi dia seorang Hanif Muslim. Cuma permasalahannya, karena Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi yang nasabnya jelas, maka ketika bertemu dengan tokoh yang bernama Azar, jadi bermasalah. Karena rupanya Azar di dalam Al-Quran itu diceritakan bahwa dia adalah seorang penyembah patung, orang yang jahiliyah, jadi orang yang musyrik begitu. Akhirnya, ya udah, ini akhirnya menjadi masalah. Kalau segolongan orang percaya bahwa Nabi, baginda Nabi itu adalah keturunan dari Azar, maka itu artinya mereka harus mengakui bahwa ada keturunan Nabi yang seorang yang kafir, seorang yang musyrik, seorang yang jahiliyah. Itu nggak cocok dengan hadis ini. Atau istilahnya, nasabnya Nabi memang terkenal, memang ada orang yang yang keturunan yang penyembah berhala.
Begitu. Maka kemudian ada tafsir yang menyangkal bahwa Azar itu bukan ayah Ibrahim. Masalahnya tafsir ini jadi unik. Karena kalau tafsir mengeluarkan seperti itu, sementara teks di dalam Al-Quran menyatakan bahwa ayah Nabi Muhammad itu Azar, maka ini bermasalah. Kan bermasalah. Ayat Al-Qur'annya, teks Al-Qur'annya menyatakan bahwa ayahnya Ibrahim itu adalah Azar. Hadis menyatakan bahwa Nabi tidak pernah tersentuh oleh kotoran jahiliyah atau nasabnya jelas, gitu ya, nasabnya dari orang-orang baik. Nah, sementara ini Azar ini penyembah berhala. Coba kalau jadi apa? Kalau teman-teman jadi muslim kira-kira bingung kan? Ya, itu sama juga dengan kebingungan sampai sekarang ini teman-teman kita muslim. Saya sangat menyadari itu. Saya bukannya menyalahkan hal itu ya. Saya sangat menyadari posisi mereka. Itulah sebabnya mengapa tidak banyak buku-buku yang membahas tentang azhar ini. Karena itu seperti membuka sebuah kotak pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Di dalam Al-An'am 74 dikatakan wa iskola Ibrahimu la abihi azara. Ya, wa iskola Ibrahimu, ya, saya kasih tanda ya. Wa iskola Ibrahimu ini, Ibrahimu li abihi azara, azar gitu ya. Nah, coba perhatikan baik-baik kata abi. Li abihi di sini ya. Li abihi. Bahasa Arab manapun menyatakan bahwa abi atau aba itu adalah ayah. Gitu ya. Dan ini terjemahannya ya, Al-An'am 74 ini yang di Al-Qur'an Al-An'am 74. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, kepada ayahnya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Tuhan, sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi istilahnya ini adalah pembicaraan antara Ibrahim dan ayahnya. Katakan di sini kepada bapaknya. Wa iskola, kola, berkatalah kola. Ya. Ibrahimu lil abihi, kepada ayahnya. Ya. Nah, dari sini sudah sangat jelas ditegaskan bahwa Azar adalah ayahnya dari Nabi Ibrahim. Tapi masalahnya sekali lagi tadi, nasabnya ngomong enggak. Nasabnya bilang ya harus dijaga dong kemurniannya Nabi ini. Sehingga akhirnya memunculkan banyak teori. Nah, caranya berteori, mereka akhirnya berteori, maka itulah pentingnya ya di dalam kekristenan itu Bapak Ibu ya. Sorry ya, saya tutup dulu ya. Di dalam kekristenan itu, kita kemarin beberapa saat yang lalu kita sudah belajar kan mengenai Martin Luther, Gereja Reformasi, gitu ya. Nah, mereka itu ketika memiliki cara pandang lebih dahulu, memiliki cara pandang sistematika lebih dulu, dan ketika mereka melihat sebuah ayat yang kira-kira tidak sesuai dengan cara pandang mereka, maka mereka akan berusaha menafsirkan ayat itu seperti cara pandang mereka. Nah, padahal sebenarnya kita harus berkaca dulu dari Bibelnya, dari bunyi ayatnya. Itu kalau kita mau jujur, objektif, kita jangan berdiri di teologi manapun dulu kalau kita mau objektif ya. Jangan berdiri di teologi manapun dan kemudian kita baca Alkitab itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi jangan punya presuposisi istilahnya ya. Karena kalau kita punya presuposisi maka akan memunculkan pertentangan-pertentangan teologi seperti sekarang ini. Ada kelompok Arminian, ada kelompok Calvinis, tarung di media sosial. Satunya menyesatkan satunya, satunya menyesatkan satunya. Gak selesai-selesai akhirnya. Kapan gereja Tuhan bisa bersatu? Kapan tubuh Kristus bisa bersatu kalau cuma hanya masalah teologi ya dijadikan permasalahan gitu ya. Jadi itulah makanya saya menekankan ya khususnya di S ini, tolong kita jangan memiliki perasaan kita ini paling benar sendiri.
sehingga kita menghakimi orang lain, kita merasa paling benar dan kita menyala-nyalakan. Itu bahaya sekali. Karena kalau kita sudah menghakimi orang lain sebagai orang yang salah, itu artinya kita menempatkan diri kita berada pada posisi yang paling benar. Nah, kalau sudah seperti itu, sampai kapanpun kita tidak akan bisa bersaudara dengan yang lain. Nah, sekarang masalahnya, Ustadz, gimana kalau ada orang sesat, kalau ada penyesat? Nah, kalau ada penyesat itu, yang dikatakan oleh Alkitab, ya kita tidak usah bergaul dengan mereka, kan cukup kan? Artinya bergaul bukan berarti kita tidak berteman ya, enggak. Kita jangan terlalu akrab dengan mereka, apalagi menjadi golongan mereka. Kita berteman, say hello, tetap say hello, jangan sampai itu mengurangi silaturahmi kita kepada mereka. Tapi untuk menjadi teman dekat yang bahkan mengisi kekristenan kita, mengisi warna kekristenan kita, lebih baik jangan. Itu kata Alkitab. Jadi nanti aja kita belajarnya ya, bagian itu. Nah, saya kembali lagi ke pembahasan kita tadi. Bagaimana kemudian teman-teman dari sini kita tahu teman-teman Muslim pun melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang memiliki cara pandang lebih dulu. Dia sudah memiliki pandangan atau presuposisi atau posisi teologis, dan ketika dia ketemu ayat yang bertentangan, maka apa yang dia lakukan? Nah, dia kemudian menafsirkan dengan gayanya sendiri. Nah, bagaimana gayanya itu? Nah, kita lihat ya. Oke, sebentar, saya perlu pertegas dulu di surah Maryam 42, saya lupa ya, bahwa saya nulis di surah Maryam. Di surah Maryam ini lebih jelas lagi yang menyatakan bahwa Azar itu bapaknya, gitu. Iskola, ketika ia berkata kepada Abihi, ya abati, nah ini, ya abati, lima tak budu mala yasmau walu yapsiru wala yubni angkai. Nah, jadi kira-kira artinya, ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Jadi ini menegaskan bahwa posisi Azar itu adalah sebagai penyembah berhala. Nah, terus sekarang bagaimana? Nah, ini maka memunculkan tafsir ini. Nah, ini tafsir yang dimiliki oleh buku-buku atau literatur teman-teman kita yang Muslim, rata-rata tafsirnya seperti ini. Nah, tafsir Marah Labid berkata bahwa Azar itu bukan ayahnya, tapi paman. Loh, bagaimana dengan menyatakan abi? Nah, menyatakan abi, abati ini. Bukan abati itu akhirnya diterjemahkan bahwa yang namanya abati atau abi itu artinya bukan ayah, tapi paman, tapi om. Itu bisa jadi om. Itu tafsir Maralabid. Sementara ini tafsir ini ya, kalimat tafsir ini cukup terkenal di Indonesia ya, cukup terkenal di Indonesia. Tafsir An-Nur tetap menyatakan dia sebagai bapak kandung. Lah udah, asal itu bapak kandung. Kenapa? Karena An-Nur berpikir teks itu jangan diingkari. Nah, cuman permasalahannya sekarang bagaimana dengan posisi Azhar yang sebagai penyembah berhala? Ya udah biarin aja gitu. Tafsir An-Nur berkata ya udah biarin aja. Belum tentu juga kalau penyembah berhala nanti anaknya juga jadi penyembah berhala, itu katanya An-Nur ya, lebih jujur ya An-Nur itu. Nah, sekarang kita melihat tafsir Al-Azhar sama. Tafsir Al-Azhar menyatakan itu adalah bapak kandung. Nah, cuman tafsir Al-Azhar ini berbeda sedikit. Kalau tafsir Al-Azhar ini cenderung menempatkan yang namanya Nur Muhammad. Nah, nanti kita akan belajar ke depan, kita akan belajar tentang Nur Muhammad ya. Mungkin pernah mendengar Nur Muhammad. Nanti akan saya kontraskan dengan logos atau konsep firman. Firman dengan Nur Muhammad. Nah, ini hampir sama cara pandangnya, tapi berbeda awal maupun endingnya nanti, gitu ya. Nah, di dalam pengertian Nur Muhammad, teman-teman kita yang Muslim tentang Nur Muhammad itu cara pandangnya seperti ini, bahwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad pada tahun 560 ya, 570, 571 ya. Nah, pada saat itu sebelum kelahirannya Muhammad masih dalam bentuk cahaya. Itulah sebabnya maka mereka percaya bahwa semua nabi-nabi, baik Nabi Nuh, Adam, Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, dan ada 25 nabi yang lain, itu agamanya Islam. Kenapa mereka menganggap Islam itu? Karena ada Nur Muhammad. Memang Nabi Muhammad belum lahir, tapi Nur Muhammad itu ada. Nah, permasalahannya, Nur Muhammad sendiri ini nanti jadi bingung.
apakah dia itu adalah Tuhan atau bukan. Karena kalau dia keberadaannya sebelum Adam, kan ada dua kemungkinan. Bahwa dia itu adalah pencipta atau ciptaan, kan begitu. Nah, itu nanti rame nanti di situ. Tapi kita belum ke sana ya, jangan terlalu masuk ke sana. Nanti bingung. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke ya. Jadi menurut tafsir Al-Azhar, ini tafsir yang cukup terkenal di kalangan para NU ya, teman-teman kita yang NU memegang ini Al-Azhar ini, mostly ya, walaupun tidak semua ya. Menganggap bahwa Nabi itu adalah Azhar itu adalah ayah kandung dari Ibrahim. Nah, terus bagaimana dengan peristiwa bahwa Azhar itu adalah penyembah berhala? Sederhana. Jadi mereka berkata kalau si Azhar itu penyembah berhala, maka Nur Muhammadnya pindah ke istrinya. Ah, gitu. Nur Muhammadnya tidak ada di diri Azhar, tapi ada di dalam diri istrinya, bisa pindah. Nah, bisa pindah ke sana. Jadi nasabnya masih murni. Nah, masalahnya adalah istrinya itu tidak diceritakan secara khusus. Di dalam Al-Quran nggak ada cerita secara khusus. Gitu ya. Nah, yang keempat, tafsir Mitsbah. Tafsir Mitsbah ini hampir sama dengan Maralabid. Dia berkata bahwa Azhar itu adalah paman. Mengapa? Karena tafsir Mitsbah itu sangat menghormati Nabi. Ya. Dia menghormati nasabnya Nabi itu luar biasa. Maka dia membuat teksnya itu dari abihi itu tadi menjadi paman. Nah, sementara tafsiran Al-Quran dari Departemen Agama, Al-Quran dan tafsirnya, itu tetap ngomong bapak kandung. Nah, cuman di sini Al-Quran dan tafsirnya tidak mau terjebak di dalam perdebatan. Itu dia nggak membahas, nggak terlalu membahas terlalu jauh. Gitu. Nah, akhirnya muncullah ini. Bagaimana mereka ramu bahwa Azhar itu adalah nasabnya adalah merupakan nasab para nabi. Maka tafsir Marah Labid menyatakan masih memungkinkan, masih bisa bahwa leluhur para nabi memang ada yang kafir, gitu. Ya, ngomong seperti itu. Nah, sementara tafsir An-Nur nggak komentar, tafsir Al-Azhar sama. Tadi yang seperti saya jelaskan, tidak menutup kemungkinan ada leluhur Nabi yang kafir, tapi itu tadi nurnya pindah, begitu ya, pindah. Tafsir Misbah tidak berkomentar, Al-Quran dan tafsirannya pun tidak berkomentar. Di sini kesimpulan kita mengarah ke begini ya, sebuah pandangan teologis itu kalau dipahami dengan cara yang salah, akhirnya harus mencari pembenaran dari ayat-ayat yang lain, gitu. Susahnya di situ ya, susahnya di situ. Karena hal yang teologis itu, ini kemarin ya, hal yang teologis itu berurutan. Jadi kalau kita memiliki cara pandang tentang Tuhan Yesus, dia adalah firman, yang dari asalnya adalah firman, maka semua teologi kita ke sana, ya, baik itu teologi eskatologi atau teologi akhir zaman kita, teologi kristologi tentang Tuhan Yesus maupun teologi yang lain harus sejajar. Karena tidak mungkin teologi itu saling bertentangan. Nah, teman-teman di S ini ya, saya mesti beritahu ya, mungkin belum semuanya bisa menyusun teologianya untuk dirinya sendiri. Masih belum jelas. Karena apa? Karena mungkin ya teman-teman di S ini kan bukan orang teologi ya, saya sangat memaklumi. Tapi nanti lama-kelamaan teman-teman ini akan punya cara pandang teologi yang lurus. Ya, yang menurut kita itu benar dari mana asalnya, ya dari pembicaraan-pembicaraan seperti ini. Makanya kita harus mesti sering belajar. Kalau kita tidak sering belajar, maka seperti apa yang saya dengar tadi pagi. Saya tadi pagi itu kan ngurus setelah pulang kerja, saya itu ngurus 100 harinya papa mertua saya yang meninggal. Di tengah jalan saya setel radio. Sebuah channel radio Kristen gitu ya. Ada ibu-ibu yang khotbah, ini seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal juga ya. Khotbahnya sangat bagus sekali, saya sangat bagus sekali. Cuman ada satu hal yang menggelitik saya tidak menyalahkan, sekali lagi tidak menyalahkan ya. Ini saya cuman melihat ini khotbahnya pada nggak nyambung. Dia bilang begini, orang untuk mau diberkati Tuhan, dia harus melekat pada Tuhan.
Ya kan? Itu kita sering dengar seperti itu kan. Untuk bisa diberkati Tuhan, kita harus melekat pada Tuhan. Nah, saya di tengah-tengah sambil saya dengarkan radio itu, saya tanya dalam diri saya sendiri. Ada istri saya di sebelah. Saya tanya, maksudnya melekat pada Tuhan itu gimana sih? Kan gitu kan. Maksudnya melekat pada Tuhan. Nah, terus kemudian dia simpulkan gini, melekat pada Tuhan itu adalah berdoa. Nah, gitu. Nah, itu kan mungkin cara berpikir yang sederhana. Saya tidak menyalahkan beliau, mungkin cara pandangnya masih kurang dalam ya tentang apa itu melekat. Melekat pada Tuhan itu bukan cuma berdoa, tetapi yang dikatakan Kak Yono tadi, yang melekat pada Tuhan itu harus serupa Kristus. Dan itu adalah jalur yang berat, jalan yang berat. Jadi kalau melekat pada Tuhan cuma dimaknai dengan berdoa, maka orang yang punya waktu banyak, jam doa yang panjang, itu tidak heran makanya. Orang yang jamnya 8 jam berdoa, 9 jam seolah-olah dia jadi kayak malaikat gitu ya. Jadi kayak nabi-nabi baru. Padahal tidak seperti itu. Tuhan Yesus pun mengajar kita berdoa untuk kita tidak berdoa dengan bertele-tele, diulang-ulang. Gitu. Saya bukannya ngomong kita tidak perlu berdoa. Oh, perlu, sangat perlu sekali. Tapi jangan bertele-tele seperti kata Tuhan Yesus. Nah, artinya melekat pada Tuhan itu bukan tidak cukup hanya kita berdoa, tetapi ada sebuah kedalaman. Kedalamannya itu apa? Orang melekat pada Tuhan kan kemana-mana kita ngikut ya, istilahnya kayak gitu. Melekat itu artinya kemana-mana itu ngikut. Artinya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita kerjakan. Nah ini kan jadi sulit. Jadi sulit akhirnya. Perkara melekat pada Tuhan itu jadi sulit. Kalau kita memaknai dengan benar. Nah artinya begini, teman-teman semuanya ya. Saya bisa memaklumi kalau kita memang belum memiliki cara pandang yang penuh terhadap teologi. Tapi nanti lama-kelamaan nanti kalau rajin datang di acara ini lama-lama punya kok. Sudah punya sendiri tuh garis merahnya. Sehingga kalau kita ada yang menyesatkan, kita udah tahu, oh ini salah nih. Ini salah nih. Ini pasti salah. Pakai lem Cina Pak Ustaz. Iya, melekat. Oke, jadi dari apa yang kita pelajari malam ini tentang nasab, nah, kita menarik satu kesimpulan yang luar biasa. Sebentar ya, saya munculkan lagi. Ini adalah teman-teman kita yang muslim ketika memaknai bahwa nasab atau silsilah itu harus suci. Nah, mari kita lihat sekarang tentang Tuhan Yesus. Kalau kita baca silsilah Tuhan Yesus, ada satu hal yang unik di sana, yaitu Tuhan Yesus menyertakan Rahab, ya, Rahab seorang pelacur itu ke dalam silsilahnya. Gitu, setelah puas, Rahab. Nah, ini yang membuat teman-teman saya yang muslim ini merajang. Bagaimana mungkin Yesus, Nabi Isa, itu memiliki seorang leluhur yang menjadi pelacur. Jadi kalau teman-teman saya yang teman-teman baik saya, mereka tanya sama saya, kok bisa? Kok bisa Yesus itu punya nenek moyang pelacur? Gitu kan, itu tertulis. Kok boleh istilahnya gini? Kok di Alkitab ditulis seperti itu? Kan tidak seharusnya. Begitu. Harusnya seorang nabi itu nasabnya adalah orang-orang yang baik. Nah, kemudian saya bilang sama dia, saya cerita sama dia, justru ketika Tuhan Yesus menyertakan Rahab ada di sana, itu artinya Tuhan sedang berkata bahwa dia, ya, Yesus ini bisa diterima oleh golongan apapun juga. Tidak peduli nenek moyangnya dulu seperti apa. Tapi justru dengan keberadaan nenek moyang yang seperti itu kan Alkitab itu jujur bercerita apa adanya. Dan belum tentu orang yang nenek moyangnya pelacur, maka semua anak-anaknya ke sono jadi pelacur semua. Gitu. Alkitab itu tidak kebetulan, saudara. Menulis Rahab sebagai salah satu nanti orang yang akan melahirkan keturunan dari Tuhan Yesus. Nggak kebetulan. Pasti ada maksudnya. Dan salah satu maksudnya yang sangat kelihatan, memang saya belum melakukan penelitian secara mendalam ya, saya ingin buat tulisan tentang itu sih. Tapi masih belum. Mengapa ada Rahab di situ? Gitu ya. Tapi paling tidak dari hal yang dangkal saja, kita ketahui bahwa Yesus itu tidak mengeksklusifkan dirinya sendiri. Nanti sebentar lagi kita Natal. Mungkin ada orang heran, kenapa rajanya
Kenapa nabinya orang Kristen itu pada ngakui semuanya, orang Kristen bangga ngakui semuanya lahir di kandang. Nah itu kan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berarti milik semua orang. Nah begitu juga dengan keturunan ini. Tuhan itu tidak mempermasalahkan siapa kita. Bahkan kalau jujur ya, kalau jujur, semua yang ada di tulisan-tulisan Alkitab mengenai nenek moyang Tuhan Yesus, dari Daud, itu tidak ada yang beres hidupnya. Kan kita tahu Daud punya dosa apa kan? Dosanya cukup besar loh. Dosanya Daud itu besar sekali. Luar biasa kita tahu kan? Itu saya nggak bayangin kalau Daud itu hidup zaman sekarang itu mungkin orang Kristen benci juga sama dia. Bayangin, suaminya sengaja dikorbanin, disuruh dibunuh, istrinya dinikahi coba. Makanya Nabi Nathan marah waktu itu. Tapi toh Daud dipakai Tuhan. Bahkan Daud menjadi tokoh besar. Jadi artinya saya mau bilang, seberapapun kita dulu punya masa lalu yang buruk, seberapapun kita itu memiliki dosa yang dalam, bahwa Tuhan bisa merubah kita, yes. Tuhan tidak melihat latar belakang kita, tetapi Tuhan mau mengubah, asal kita mau diubah loh ya. Nanti satu saat santai saya mau cerita tentang ini apa, tentang orang yang dirasuk setan di Gadara, di Gerasa itu, orangnya dirasuk setan itu, dia sampai oleh Tuhan Yesus didatengin sendiri loh. Kalau teman-teman teliti membaca ya bagian ayat itu ya di Alkitab itu ya, itu Tuhan Yesus nggak datang untuk banyak orang, dia cuma datang hanya untuk orang ini. Dan bayangin Tuhan Yesus untuk mencari orang ini itu, Tuhan Yesus harus mendapatkan angin sakal ketika dia dimarah-marahi sama murid-muridnya, kamu kok tidur sih Yesus, gitu kan. Kemudian Yesus menenangkan itu tuh peristiwa itu luar biasa. Kalau itu Tuhan Yesus nggak bangun, mungkin kapalnya terbalik, banyak yang mati. Bayangin hanya untuk mendatangin satu orang gila ya, orang nggak waras, kerasukan setan, kerasukan legion. Yesus datang hanya khusus untuk dia. Orang lain-lain nggak dihiraukan, cuma dia. Nah itu artinya saudara-saudara semuanya, tidak peduli ya masa depan, masa belakang kita dulu kita itu siapa. Ya, dulu kita masa belakang kita, background kita itu siapa. Tapi yang pasti Tuhan bisa pakai saudara semuanya kok. Bisa. Gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa nasab bagi orang Kristen, bagi orang Yahudi maupun orang Kristen, tidak terlalu penting apakah dia itu nasabnya orang baik-baik semua atau tidak. Nggak terlalu penting. Nah, ini yang mungkin tidak dilihat oleh teman-teman kita yang muslim. Teman-teman kita yang muslim ingin menjaga kemurnian keturunannya sehingga nabi itu semuanya nasabnya harus orang yang baik semua. Padahal kita tahu di dalam Alkitab itu tokoh-tokoh juga punya kesalahan loh. Mau siapapun juga termasuk Abraham itu juga ada kesalahannya kan? Kita tahu. Nah artinya dari situ kita belajar betapa luar biasanya yang namanya disebut kasih karunia Tuhan. Kita itu diselamatkan bukan karena orang baik, saudara. Bukan karena kita itu baik, tapi kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Makanya saya mengajak kita semuanya untuk bersyukur bahwa kita dipilih seperti seperti sekarang ini ya, istilahnya kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang saat ini percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus oleh karena apapun. Saya kira seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.